Oke, kita lanjutkan. Jadi nih ya, tadi ya, itu juga sesuatu yang nggak boleh nggak tahu ya, kalau udah mengambil hukum perikatan, bahwa syarat sahnya perjanjian itu ada di 1320. Bahwa pasal 1320 itu terbagi menjadi dua kelompok syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Ya, syarat subjektif itu adalah menyangkut kesepakatan dan kecakapan, menyangkut orangnya. Syarat objektif yaitu menyangkut objeknya, ya, beserta syarat yang halal itu, ya. Syarat yang halal itu tujuannya ya, tujuan perjanjiannya diperbolehkan atau tidak, itu syarat yang halal. Nah, dua kelompok syarat ini punya akibat hukum yang berbeda. Kalau yang enggak dipenuhin itu ialah syarat subjektif, apakah itu menyangkut kesepakatan atau itu menyangkut kecakapan, maka akibat hukumnya perjanjian itu dalam tanda kutip dapat dibatalkan. Ya. Perjanjiannya tidak otomatis batal, tapi dapat dibatalkan. Nah, kalau dapat, ya monggo kerso kalau kata orang Jawa, boleh Anda membatalkan kalau memang Anda merasa dirugikan. Ya kalau memang Anda tidak merasa apa-apa, yang bersangkutan juga nggak merasa apa-apa, tidak membatalkan, ya bisa terus berjalan saja, gitu. Itu ya, maka beda dengan akibat hukum apabila menyangkut objek. Kalau menyangkut objek, maka kalau itu tidak dipenuhi syarat objeknya, misalnya nggak jelas nih apa sih ini prestasinya, nggak jelas ini jenis berasnya apa, nggak jelas ini nulisnya cuma baju apa, baju renang, baju tidur, apa baju pesta. Nah kalau itu tidak jelas, nggak usah dikompromi lagi, perjanjian itu dianggap, bukan dianggap ya, perjanjian itu batal demi hukum. Pengertian batal demi hukum itu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. Ya udah dikembalikan pada kondisi semula. Perjanjiannya dianggap nggak pernah ada. Artinya, ya pihak-pihaknya nggak perlu melakukan prestasi, sudah kembali dalam kondisi semula. Itulah bedanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyebut akibat hukumnya apa, itu jangan ragu-ragu, kayaknya dapat dibatalkan apa ya, kayaknya apa, nggak bisa gitu. Kalau dia orang hukum itu nggak bisa gitu, nggak bisa begitu berpikir. Dilihat apakah objek atau subjek yang tidak terpenuhi. Kalau subjek dapat dibatalkan. Kalau yang tidak terpenuhi itu objek, batal demi hukum, niteh. Dua kata ini ada sama-sama ada kata batal, tapi beda. Kalau yang batal demi hukum itu kok dikembalikan pada kondisi semula, udah dianggap nggak pernah ada perjanjian. Kalau begitu ya nggak perlu harus prestasi. Tapi kalau yang dapat dibatalkan, namanya aja dapat. Ya silakan kalau mau membatalkan. Kalau enggak juga ya terserah, ya bisa laju perjanjiannya. Nah, itu yang tidak boleh tidak tahu, karena ini yang prinsip-prinsip ya, yang vital-vital. Kalau saya sudah menjelaskan berkali-kali, itu berarti itu sangat penting untuk diketahui, dipahami. Ya. Nah, untuk perjanjian hibah, itu tidak boleh diperjanjikan bahwa pemberi hibah tetap menguasai barang hibah atau memberikan kembali barang itu kepada orang lain. Nah, ini kan menyangkut pada objek. Ya. Ini kan menyangkut pada objeknya. Karena dia menyangkut pada objek, maka hukumnya kalau itu dilakukan perjanjiannya batal. Nggak usah disebut batal demi hukum, batal gitu saja, itu sudah batal demi hukum lah itu artinya. Ya. Mau yang membatal, kalau dapat dibatalkan, loh siapa yang membatalkan? Wong ini perjanjian sepihak.
maka itu batal. Ya. Kemudian yang kedua yang nggak bolehnya itu apalagi, yaitu tidak boleh disertai dengan syarat. Tadi udah Ibu kasih contoh berkali-kali. Nggak boleh pakai syarat. Hibah ya hibah. Kalau lo mau ngasih, ngasih aja. Kalau nggak mau ngasih ya sudah, jangan hibah. Buat perjanjian lain. Gitu. Nah, tidak boleh disertai dengan syarat bahwa si penerima hibah akan dibebani untuk melunasi hutang pemberi hibah misalnya. Kita dibebani dengan syarat-syarat lain lah. Itu tidak boleh. Saya akan menghibahkan ini apabila Anda, saya akan menghibahkan ini apabila, nggak bisa, ya. Kemudian, apalagi yang tidak boleh, ternyata hanya 2 itu menurut ketentuan undang-undang, dan yang diperbolehkan ialah orang yang menghibahkan boleh menarik kembali barang yang dihibahkan, tapi ini ada syarat tertentu. Ada syarat tertentu. Jika syarat itu tidak terpenuhi, ya tetap tidak boleh. Jadi tidak bisa suka-suka. Ya. Nih. Kemudian di sini tentang kecakapan. Ini pun berlaku di dalam perjanjian hibah. Semua perjanjian pasti memberlakukan tentang kecakapan. Karena syarat untuk sahnya perjanjian ada salah satunya adalah tentang kecakapan. Tapi kalau tentang kecakapan tadi ya, kalau itu tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Bukan batal, tapi dapat dibatalkan. Bagi pemberi hibah harus cakap menurut hukum. Nah, cakap di sini dalam perdata 21 tahun atau sebelum usia itu tapi udah kawin, tidak di bawah pengampuan, artinya tidak di bawah pengasuhan orang lain ya, karena mungkin dia memiliki keterbelakangan. Bukan gila ya, tapi memiliki keterbelakangan. Ini beda. Dan yang ketiga tidak gila. Kalau gila itu ya orang gila, orang yang hilang ingatan. Tapi kalau orang mengalami kejiwaan karena memiliki keterbelakangan itu ya, kalau dalam ilmu jiwa sering disebut dengan idiot ya. Tapi sekarang istilah itu agak tidak boleh digunakan untuk menghargai anak-anak yang mempunyai keterbelakangan mental seperti itu. Kita menyebutnya sebagai anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, karena dia memiliki keterbelakangan. Ya, dia nggak bisa selalu disebut anak-anak. Kalau dia juga udah tua kayak saya tapi masih memiliki mental yang keterbelakang tadi, ya termasuk tidak cakap. Gitu ya. Termasuk tidak cakap. Jadi kalau yang nomor 2 itu tidak, nomor 2 dan nomor 3, nomor 2 itu ya usia nomor 2, tidak tergantung dia harus anak-anak ya. Orang udah umuran saya 60 tahunan kayak gini manula tapi memiliki keterbelakangan, alhamdulillah min dzalik. Cara berpikirnya masih seperti anak-anak itu ya termasuk ini tidak boleh memberikan kategori hibah. Misalnya saya enggak mau lah, saya enggak mau memiliki keterbelakangan. Misalnya ada orang udah tua, umurnya udah tua, tapi dia memang dari kecilnya emang memiliki keterbelakangan. Itu tidak boleh menjadi penghibah. Ya, pemberi hibah. Nggak boleh. Karena dia nggak maksud. Hibah itu apa? Ditepu-tepu aja nanti dia. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan penerima hibah? Nah, penerima hibah untuk yang menerima, unsur kecakapan hukum harus dipenuhi. Tetap. Akan tetapi ada pengecualiannya. Kalau yang mau dikasih hibah itu orang belum dewasa, maka dia boleh diwakilkan oleh walinya. Ya. Dengan syarat anak itu sudah lahir dalam keadaan hidup. Ingat pasal 2 KUH Perdata. Hak-hak keperdataan itu ada dalam
perut ibunya sampai dia lahir dalam kondisi hidup. Ya. Kalau lahirnya tahu lahir udah meninggal nggak bisa menerima hibah, nggak bisa walaupun diwakilkan oleh walinya. Nah, ini adalah syarat tentang kecakapan. Jadi untuk pemberi hibah tetap dikenai syarat tentang kecakapan ini, sedangkan untuk penerimanya ada pengecualian bisa diwakilkan kepada walinya, baik itu karena belum ada umur, ya belum 21 tahun, maupun mungkin orang di bawah pengampuan itu bisa diwakilkan oleh pengampunya, ya, para pengampunya. Kemudian bagaimana cara menghibahkan? Apakah cukup? Kita kan udah tahu ya bahwa perjanjian itu bisa tulis, bisa tertulis, bisa lisan, bisa tertulis. Nah, untuk hibah itu harus dibuat secara tertulis, tidak boleh lisan. Ya. Harus dibuat secara tertulis, tidak boleh lisan, dan bahkan tertulisnya pun dalam sebuah akta autentik. Ya, atau akta notaris. Atau minimal akta PPAT. Kalau dia menyangkut yang akan dihibahkan itu ialah barang tidak bergerak. Ya. Kalau yang akan dihibahkan barang tidak bergerak. Bagaimana kalau hibahnya lisan saja? Atau ditulis tapi bukan merupakan akta notaris? Undang-undang mengatur bahwa perjanjian itu atau hibah itu batal. Ya, kalau ada kata batal berarti batal demi hukum ya, bukan dapat ya, tapi batal. Jadi dianggap tidak pernah ada hibah kalau tanpa ada akta. Ya, tanpa ada akta dianggap tidak pernah ada hibah. Nah, minum dulu. Oke. Untuk benda bergerak dan berwujud dan tidak berwujud, dapat diserahkan barangnya saja, tidak harus dengan akta notaris. Ya. Kemudian untuk hak milik baru beralih jika telah terjadi levering. Tadi ya, ini karena dia sifatnya apa namanya? Sifatnya harus ada tahap levering tadi ya. Sifat obligator. Nah, inilah tata cara untuk melakukan hibah. Oke. Ini nanti Anda kalau masuk sekolah notaris ini memperdalamnya nih soal-soal kayak gini. Hibah, wasiat, waris, buat perjanjian. Ya, namanya sering orang menyebut sekolah notaris itu sekolah bikin akta. Nah, jadi ini hibah ya, hibah. Kalau yang mau dihibahkan tadi kebun durian, maka dia harus dengan akta notaris. Ini itu termasuk benda tidak bergerak. Yang mau dihibahkan kapal besar harus dengan akta notaris. Karena benda bergerak itu tidak harus tanah ya, tapi ada kapal-kapal besar dengan ukuran tertentu, itu juga termasuk dalam benda tidak bergerak. Lihat ukurannya di dalam KUH Perdata. Lalu apakah benda yang sudah dihibahkan itu bisa ditarik kembali atau tidak? Itu. Atau bagaimana untuk membatalkan hibah, menghapuskan hibah? Alasan penarikan atau penghapusan hibah ya. Hibah bisa ditarik kembali tapi dengan alasan-alasan tertentu. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat penghibahan. Ya syaratnya tadi ya bagi penghibahnya cakap. Kalau mau benda tidak bergerak harus dengan akta notaris atau PPAT. Itu syaratnya. Ya. Kemudian
si penerima hibah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah jahat. Ya. Sudah dihibahkan, ya akan dihibahkan, tetapi dia nggak sabaran tuh mengambil barangnya. Kan tadi perlu levering ya, karena bersifat obligator dia perlu levering. Udah nggak sabaran nih yang mau nerima hibah. Dia racun tuh si penghibah, atau dia mencoba untuk melakukan pembunuhan rencana atau menyakiti. Menyakiti justru ada niat untuk mengambil jiwa si penghibah. Dia nggak sabar, takut kalau nanti hibah ini dicabut atau dialihkan kepada orang lain. Padahal kan nggak boleh diperjanjikan untuk dialihkan kepada orang lain. Tapi dasar namanya moral ya. Kadang-kadang orang tidak berterima kasih ya, sudah mau dihibahkan tinggal levering saja kok dia jahat gitu. Nah itu hibahnya bisa ditarik kembali. Ada percobaan pembunuhan terhadap pemberi hibah oleh si calon penerima hibah, ya udah si pemberi hibah bisa mencabut, menarik kembali hibah itu, nggak jadi. Ya jelas saya juga kayak gitu mau ngasih orang nggak mau dikasih jahat kok gitu. Dan undang-undang membolehkan itu ternyata. Undang-undang membolehkan itu. Ya. Atau kemudian karena misalnya dikasih hibah menjalankan perusahaan apa gitu, dihibahkan saja ya untuk langsung berjalan, tahu-tahu yang memberi hibah ini apa jatuh miskin ya, namanya nasib itu kan kita tidak tahu ya. 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, dan seterusnya kita tidak tahu kita akan apa dan akan bagaimana. Kalau tiba-tiba si pemberi hibah itu jatuh miskin, si penerima hibah kagak mau bantuin, sampai kepada tidak mau memberi nafkah, maka si pemberi hibah tadi, si penerima hibah maksudnya ya, maka si pemberi hibah tadi bisa nyabut, tuh gue ambil lagi aja deh. Karena aku udah jatuh miskin dan dia tidak mau menolong saya gitu. Itu menurut undang-undang juga dibenarkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan. Meskipun ya tidak diperjanjikan ya, tadinya tidak diperjanjikan. Tapi kalau saya jatuh miskin, misalnya nanti Anda bantu saya ya, kasih nafkah saya. Ya enggak lah, itu tidak boleh. Tapi kalau itu terjadi, maka penerima hibah harus melakukan perbuatan sesuatu terhadap pemberi hibahnya. Kalau dia sampai tidak mau memberikan nafkah padahal sementara si pemberi hibah itu sudah jatuh miskin, maka si hibah itu, barang hibah itu, penghibahan itu bisa ditarik kembali. Oke. Dan itu harus melalui proses ya, proses hukum tentu. Cara penarikan kembali dan penghapusan hibah menyatakan kepada penerima hibah untuk dengan sukarela menyerahkan. Perdata itu jalan pertama itu yang ditempuh itu damai dan semua itu dilakukan sukarela dulu kalau perdata ya. Kalau tidak, sukarela itu tidak dilakukan juga oleh pihak penerima hibah, maka bolehlah si pemberi hibah itu melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi kalau perdata itu kuncinya pelaksanaan prestasi itu sukarela ya. Kalau enggak baru gugat. Enggak dikit-dikit, enggak polisinya yang bergerak, enggak kalau perdata. Ya kalau perdata diharapkan sukarela. Kalau dia tidak dengan sukarela, barulah pihak yang merasa dirugikan tadi mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, jika barang hibah masih dalam penguasaan penghibah, artinya belum diserahin nih, leveringnya belum jalan, maka ya tinggal dinyatakan saja bahwa hibah akan ditarik kembali, tidak perlu proses hukum. Barangnya masih dipegang oleh penghibah. Lalu dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan,
Ya udah tinggal ngomong aja, nggak jadi aku menghibahkan misalnya. Tidak perlu gugat-gugat ke pengadilan. Yang namanya objeknya masih di genggaman si pemberi hibah ya. Itu tentang hibah. Oke, tentang hibah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke perjanjian penitipan barang. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke perjanjian penitipan barang. Menitipkan barang, ya kita udah tahu lah ya, menitipkan barang itu yang seperti apa dan pengertiannya sama dengan yang ada di undang-undang ternyata. Jadi seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain. Syaratnya bahwa ia akan menyimpannya, bukan untuk dipakai. Ya. Kemudian pada saat waktu tertentu yang diperjanjikan, orang itu harus mengembalikan dalam wujud asalnya. Titip beras ya 10 kilo, ya nggak boleh jadi 9 kilo. Apalagi jadi 5 kilo misalnya. Harus dikembalikan dalam wujud semula. Titip motor ya, padahal titip mobil ya, aku mau berangkat rumahnya kosong nggak ada orang. Oh, titip ya titip, harus dijaga dan dirawat dan dikembalikan dalam kondisi semula. Titip. Titip mobil bensinnya full tank. Begitu mau diambil, mau dikembaliin udah kosong melompong, nggak ada bensinnya misalnya. Itu nggak boleh. Kalau penitipan syaratnya mengembalikannya ialah dalam wujud asalnya. Nggak boleh berkurang. Nggak boleh gompel, nggak boleh rusak. Itu penitipan. Ya, kalau kita nitip barang, nitip tapi pakai jasa penitipan, misalnya ada uang jasa penitipan, kemudian barang kita rusak, kita bisa gugat. Karena ajas dari penitipan itu, bukan ajas ya, sifat dari penitipan itu bahwa yang menerima penitipan harus mengambilkan barang dalam wujud semula. Sifat dan jenis perjanjian penitipan barang. Nah ini lagi. Jadi ada perjanjian sifatnya konsensual. Yaitu dia lahir ketika ada sepakat. Itu konsensual. Obligator. Oh dia lahir ada kesepakatan tetapi perlu tahap kedua yaitu leveringnya. Nah sekarang perjanjian penitipan barang ini sifatnya real. Apa itu? Nah perjanjian itu baru lahir atau baru terjadi dengan dilakukannya perbuatan nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak ada kesepakatan lebih dulu, tapi dia langsung menyerahkan barang yang akan dititipkan itu. Ini aku titip ya. Jadi real nyata yang mau dititipkan itu apa diserahkan. Nah itu di situ lahir perjanjian penitipan. Itu namanya bersifat real. Jenisnya ada penitipan barang yang disebut dengan penitipan barang yang sejati, ada disebut dengan sekrestasi. Sekrestasi. Penitipan barang yang sejati itu yang kayak mana? Nah ini. Perjanjian penitipan dilakukan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu tanpa suatu syarat. Itu namanya cuma-cuma ya. Objeknya hanya untuk barang-barang bergerak. Itu kalau penitipan barang yang sejati. Penitipan barang sejati ya, yang dilakukan secara cuma-cuma dan khusus untuk barang-barang bergerak,
itu terdiri dari sukarela dan terpaksa. Ya kalau sukarela ya emang nggak ada yang maksa-maksain gitu. Kalau terpaksa ya terpaksa. Terpaksa dititipkan karena kalau tidak dititipkan barang ini tidak aman gitu. Itu namanya penitipan yang bersifat terpaksa. Ya. Terpaksa dititipkan karena kalau tidak ini akan tidak aman barang ini. Maka ada yang dengan sukarela, tidak ada masalah apa-apa, pokoknya gue nitip aja ya, nitip ya. Aku mau pulang kampung dulu, misalnya. Misalnya kamu mau pulang kampung, takut laptopnya hilang di kamar kos, kamu titip ke temanmu. Itu penitipan barang sejati yang bersifat sukarela. Tidak dalam ancaman-ancaman ya penitipannya. Tidak dalam kondisi sesuatu yang membuat dia terpaksa harus menitipkan. Lalu apa yang disebut dengan penitipan dalam jenisnya yang sekretasi? Ya. Dalam jenisnya yang sekretasi artinya ialah perjanjian penitipan dilakukan karena ada perselisihan. Ya, misalnya ada sengketa antara satu orang dengan orang lainnya disengketakan. Barang yang dititipkan itu kepada pihak ketiga. Ada pihak ketiga lainnya tempat nitip barang. Selama perselisihan itu diproses. Pihak ketiga akan mengembalikan barang jika perselisihan telah diputus. Ya. Barang akan dikembalikan kepada siapa yang berhak atas barang tersebut. Kalau perselisihan udah selesai kan nanti ada menang, ada kalah. Tentu pengembaliannya ialah kepada orang yang berhak. Dalam hal ini kalau dia sengketa ya pasti kepada pihak yang menang perkara. Ya. Bisa karena persetujuan kedua belah pihak. Biasanya kalau penyelesaiannya lewat arbitrase, ini dengan persetujuan. Kita titipkan dulu, kita setuju bahwa objek yang kita selisihkan ini kita titipkan dulu. Biasanya kalau sengketanya lewat arbitrase. Nah, bisa juga karena perintah hakim. Kalau dia sengketanya masuk ke litigasi, perintah untuk pengamanan barang sengketa biasanya. Nah, itu harus dititipkan dulu. Karena dititipkan ke jurusitanya. Ya, itu penitipan. Jadi penitipan ini dalam hukum itu bisa nanti terkait dengan barang-barang yang menjadi sengketa. Maka dibahaslah sebagai perjanjian penitipan itu merupakan perjanjian salah satu perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata. Oke, ini materi kita hari ini yaitu tentang hibah dan perjanjian penitipan barang. Kita masih punya waktu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya selesaikan pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi, nanti masih ada 13, 14, 15, 4 pokok bahasan lagi. Nah, tadi saya ingin menjelaskan dua pokok bahasan, tapi kayaknya ini tanggung waktunya. Hampir selesai. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya selesaikan saja ya pertemuan kita hari ini. Silakan diambil gambarnya. Kalau sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang. Sudah, Stephen? Sudah diambil gambarnya, Bu.
Sudah? Oke. Selamat siang. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama.